ya, keberadaan daripada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengakui, kumpulkan, nanti Ustaz Abdul Latif bisa bantuin itu ya, biar ditulis itu siapa aja imam yang meyakini dari zaman dahulu sampai sekarang. Terus kumpulkan lagi yang tidak meyakini siapa. Nah, nanti bisa dilihat. Terus inti bilang, Anda mau ikut yang mana? Begitu. Itu orang awam gampang begitu aja. Ya. Yang mengakui siapa? Fulan, 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 fulan. Yang tidak mengakui siapa? Oh, lah. Seperti juga yang saat ini lagi gaduh, lagi ribut, Anda nggak kepingin. Cuma ini supaya kita mengerti, ya, supaya kita mengerti. Yang sekarang orang ribut-ribut masalah nasab diambil dari kitab namanya Syajarah Al-Mubarakah, Syajarah Al-Mubarakah. Karena kita di majelis supaya kita tahu juga, ya. Ini ada kitabnya. Orang sekarang kan bingung. Orang duduk belajar berlama-lama, kita juga nggak perlu ada pengakuan. Itu mau ngaku, ya, diakuin Sayyid, nggak diakuin Sayyid, nggak diakuin Habib, juga ada masalah. Tetap ngaji aja kita, ya. Oh, nggak ada syaratnya juga. Yang ngajar harus Sayyid, yang belajar bukan, atau sebaliknya kan nggak ada syarat, ya. Yang mengerti mengajar, itu aja, ya. Jadi jangan, hati-hati. Nah, ini seperti kitab Syajarah Al-Mubarakah, ya, yang dibuat patokan oleh orang tadi mengatakan bahwa nasabnya habaib terputus dengan tidak disebutkan di situ. Itu kalau kita Anda cari kitab itu tadi, ya, tapi nggak beli. Sekarang kan ada PDF-nya gampang, ya, PDF-nya aja. Sayang kalau kitab-kitab nggak manfaat kita beli, sayang, ya. Udah PDF kan murah itu, ya. Jadi kita baca. Ya, baca-baca dalamnya, ya pasti 1000% itu bohong, bukan dari Imam Fakhrul Razi, ya, nggak mungkin, mustahil itu, ya. Seperti pengucapan alaihi salam kepada setiap imam-imam 12 imam Syiah, kemudian Imam Fakhrul Razi mengatakan alaihi salam. Kalau pada dzurriyyah Rasulullah yang lain, kemudian yang bukan dianggap imam Syiah, tidak ada ucapan alaihi salam atau bahkan radhiyallahu an, nggak ada. Nah, ini sudah ketahuan, sudah jelas itu tadi, ya. Artinya memang sumbernya di situ. Itu kitab maghdub, pakai dog saja. Ini kan ahlu sunnah sunni yang bisa baca. Nanti saya kirimkan kitabnya, baca aja sendiri, udah baca. Masa nggak ngerti, nggak paham kalau itu kitabnya orang Syiah. Tapi dinamakan bahwa itu kitabnya Imam Fakhrul Razi. Ya, yang Farozi. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman, ini ada video dari Habib Muhammad Fat'ak yang mungkin beliau ini agak ketinggalan berita, ketinggalan gerbong kereta, di mana beliau masih mempermasalahkan tentang kitabnya yang dijadikan referensi oleh Kiai Imad, yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah, yang kitab itu dinisbahkan kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Memang sempat waktu itu beberapa minggu yang lalu sempat jadi polemik karena tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahwasanya itu adalah kitabnya Fakhrul Razi. Bahkan ada yang menyatakan itu kitab buatan Syiah. Kenapa? Karena ada pentahkiknya dari Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Beliau adalah salah satu ulama Syiah, gitu ya. Tapi yang perlu kita sampaikan kepada Habib Muhammad Fat'ak bahwasanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan satu-satunya kitab yang dijadikan sumber di dalam riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Adapun Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu hanya salah satu kitab yang dijadikan referensi, bukan sebagai tolak ukur yang utama. Akan tetapi tolak ukur yang utama itu adalah kitab Umdatut Thalib, kitab Al-Aswili, dan kitab Tazkirah, dan juga Tahdzibul Ansab yang dikarang oleh Ibnu Mahnan Al-Ubaidili, dan juga
Ibnu Toktoki di dalam kitab Al-Asili, dan Ibnu Ambah dalam kitab Umdatul Talib. Jadi kitab-kitab yang mu'tabar ini tidak menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putra daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir, gitu loh. Nah, kitab-kitab ini adalah kitab yang sezaman atau mendekati zaman hidupnya Sayyid Ahmad bin Isa dan juga Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir. Adapun kitabnya Fakhr Razi yang dianggap Syiah oleh Habib Muhammad Fathak tadi, itu adalah kitab abad ke-6 gitu ya. Artinya ini bukan kitab primer, ini kitab sekunder, atau bisa kita bilang ini adalah kitab salah satu referensi saja gitu loh, bukan sebagai rujukan utama gitu. Rujukan utamanya itu adalah kitab Umdatul Talib ya, Al-Asili, At-Tadhkirah, Tahdzibul Ansab gitu ya. Nah, itu semuanya memang tidak menyebutkan nama Ubaidillah gitu loh. Nah, adapun yang menyebut nama Ubaidillah itu adalah kitab Al-Burqatul Musiqah, ditulis oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran pada abad ke-9, yang kemudian dipopulerkan pada abad ke-12 sampai ke-13 gitu kan. Nah, jadi kalau mau membantah Kiai Imad, bukan dengan kitab Syajarah Mubarakah gitu loh, tapi antum Habib Muhammad Fathak yang mulia ya toh, yang alim, yang alamah, nah, datangkan dalilnya, datangkan kitabnya yang menyatakan bahwasanya Ahmad punya putra bernama Ubaidillah, dan kitab itu harus kitab primer ya, bukan kitab mutaakhir, bukan kitab sekunder gitu loh. Karena Anda menyerang Syajarah Al-Mubarakah, di mana Syajarah Al-Mubarakah ini adalah kitab sekunder, maka Anda harus mendatangkan kitab primernya. Kalau Anda menyerang kitab sekundernya, sementara Anda mendatangkan kitab yang jauh di bawahnya Syajarah Mubarakah, maka itu tertolak. Seperti misalkan kitab Ar-Raudul Jali atau Abnaul Imam atau Burqatul Musiqah atau kitab-kitab yang lain yang ditulis pada abad ke-12, 13 dan berikutnya gitu ya. Nah, karena itu sama-sama kitab sekunder gitu loh. Justru karena tidak adanya kitab yang lebih tua daripada Al-Burqatul Musiqah yang ditulis pada abad 9, maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini mengatakan terputus periwayatan silsilah nasabnya para habaib gitu loh. Dan yang paling menyesalkan sekali gitu ya, Habib Muhammad Fathak ini menuduh fitnah, adu domba, padahal ini adalah temuan-temuan ilmiah yang harus dijawab gitu loh, agar supaya tanda tanya besar dari para alim ulama, para asatid, dan juga para umat Islam yang mengikuti polemik ini itu bisa terjawab gitu loh. Jangan malah membelokkan masalah, jangan malah menggiring masalah, seakan-akan fokusnya kepada Asy-Syajarah Mubarakah yang kontroversi dinyatakan sebagai kitab Syiah begitu. Tapi baiklah, kita akan tunggu catatan ilmiahnya Habib Muhammad Fathak yang tadi di awal disebutkan bahwasanya nanti katanya ada Ustadz Abdul Latif yang akan membantu beliau untuk mencatat referensi-referensi tentang keabsahan silsilah nasabnya Bani Alawi, yakni Ubaidillah yang bersambung kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Nah, nanti akan dibuat satu perbandingan siapa yang menolak, siapa yang mendukung, maka nanti kita bisa akan lihat ya. Tapi sementara ini kita husnudzon aja dulu. Kita tunggu kapan nih Habib Muhammad Fathak beserta dengan ustadznya yang bernama Abdul Latif tadi itu akan menyelesaikan bantahan ilmiahnya untuk riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Demikian ya teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.